pastinya pH tanah harus stabil. Kalau drop ya udah. Terus kayak misalnya untuk tanaman kan kita kadang-kadang ada tanda-tanda muncul jamur sama bakteri. Waktu baru ada tanda-tanda kita harus cepet tangani. Kalau enggak ya nunggu habis dulu baru ditangani ya sia-sia. Iya betul. Jadi memang harus sering main ke lahan Mas ya Mas. Wah iya. Jadi harus ngemat sama tanaman, perhatian sama tanaman ya. Iya, kebutuhannya betul. Apa. Halo sahabat Panen Raya, kembali lagi di Panen Raya TV. Kali ini kita akan membahas bersama salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa, yang bisa memaksimalkan hasil panennya di lahan marginal dan kondisi cuaca yang super ekstrim, kemarau basah, sahabat Panen Raya. Nah, apa sih yang beliau lakukan supaya tanamannya beliau bisa maksimal seperti ini? Mari kita ikuti keseruannya di Panen Raya TV. Halo sahabat Panen Raya, kali ini kita sedang bersama Mas Amin, salah satu petani di Dusun Mandala, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Nah, di sini sebenarnya termasuk lahan yang sebenarnya cukup marginal, tapi kok beliau bisa memaksimalkan hasil panennya. Penasaran dengan apa yang beliau gunakan, apa yang beliau aplikasikan supaya tanamannya bisa maksimal? Mari kita tonton episode ngobat bersama Mas Amin. Halo Mas Amin. Mas Amin, monggo Mas diperkenalkan dulu tentang kondisi wilayah dan sebagainya terkait dengan pertanian cabai di daerah Mandala, Mas. Perkenalan diri. Halo, nama saya Amin, tinggal di Desa Mandala Lor, Karangkobar. Kondisi pertanian di daerah sini ya lumayan mulai berkembang lah. Untuk maju mungkin ya masih jauh. Sedikit demi sedikit sudah mulai aktif untuk bercocok tanam, menanam hortikultura kayak sayuran, cabai. Cuman ya di sini untuk lingkungan masih jauh dari kata kondusif. Masih banyak yang menanam pohon, mempengaruhi tanaman-tanaman yang hortikultura. Nah ya betul. Jadi di kanan kiri kita kan memang masih banyak kebun ya Mas. Jadi mungkin ada satu dua hal, salah satunya ya dari tinggi tanaman dan sebagainya berpengaruh Mas. Iya benar. Tapi ini saya cukup salut Mas sama Mas Amin, dengan kondisi seperti itu tetap bisa memaksimalkan hasil buahnya Mas. Wah, luar biasa. Ini malah kurang maksimal. Oh masih kurang maksimal. Wah, ini termasuknya belum maksimal. Oh gitu. Ya. Padahal yang dirasa Mas Amin belum maksimal saja sudah bergerombol seperti ini. Jadi ya sangat luar biasa Mas Amin. Nanti kita kulik lagi ya Mas Amin terkait dengan hal tersebut ya, biar bisa panen dengan maksimal lagi. Nah Mas Amin sudah bertani itu sebenarnya dari tahun berapa tuh Mas? Dan apa sih alasan atau motivasi Mas Amin untuk bertani Mas? Kalau mulai bertani sebenarnya dari tahun 2020. Cuman kan awal tanam itu ya masih proses, belum tahu apa-apa. Jadi sembari menanam ikut orang lain. Oh gitu. Ya kalau mulai ngikut orang lainnya itu awalnya bantuin orang. Nah lama-kelamaan ada yang pakai jasanya gitu. Terus kita disuruh ikut bekerja ngurus lahannya dari olah lahan sampai panen lah. Nah lama kelamaan kan karena tanaman sendiri sering ditinggal karena kurang pengetahuan juga, jadi banyak gagalnya daripada berhasilnya. Nah kemudian sembari bekerja kita kan sedikit demi sedikit
mulai tahu tuh cara nanam gimana, olah lahan gimana, terus perawatan gimana, kan kita setiap waktu kita pengetahuan bertambah. Nah, kita mulai lagi nanam sendiri sampai saat ini istilahnya. Kalau tanaman kemarin saya pernah gagal juga. Umur pertengahan segini habis. Nggak nyampe metik merah lah. Ya, gitu. Jadi memang sebenarnya untuk dapat tanaman yang seperti ini ya prosesnya panjang ya Mas. Wah, panjang banget. Jadi itu ya Mas, kita berarti Mas Amin mulai belajar dari ikut orang, ikut cara bertaninya orang, akhirnya bisa menerapkannya sendiri dengan tekniknya sendiri ya Mas. Iya betul. Selain dari pengalaman ikut orang Mas, untuk ilmu yang bisa mendukung Mas Amin untuk bisa dapat tanaman seperti itu dapat dari mana tuh Mas? Sosial media. Oh gitu. Jadi pengaruh besar ya Mas? Ya besar, diakui besar banget. Soalnya kita kenal yang namanya fungisida, pestisida, sampai herbisida istilahnya, pupuk juga saya tahu dari sosial media. Kalau untuk masyarakat sekitar istilahnya petani-petaninya kan masih ikut cara lama. Jadi utamanya terus belajar ya Mas. Iya. Salah satunya mungkin di sosial media ya. Betul. Nah Mas, untuk terkait dengan kondisi sekarang, ini kan memasuki kemarau basah Mas. Iya betul. Itu tantangan utamanya apa sih Mas di musim kemarau basah seperti ini? Tantangannya yang udah jelas pasti itu jamur sama bakteri. Jamur dan bakteri ya, betul. Apalagi hujan, angin panas seperti ini, angin besar ya Mas. Angin besar. Salah-salah tanaman nggak kuat pada roboh. Betul. Jadi ya salah satu yang utama di musim sekarang seperti ini, yang tadinya kita pikir sudah nggak ada jamur ya Mas. Iya. Karena dikiranya kan mungkin kemarau biasa ya. Iya. Ternyata masuk ke kemarau basah. Nah ini tips yang Mas Amin pakai untuk mempertahankan tanamannya di musim kemarau basah ini gimana toh Mas? Ya pastinya pH tanah harus stabil. Kalau drop ya udah. Terus kayak misalnya untuk tanaman kan kita kadang-kadang ada tanda-tanda muncul jamur sama bakteri. Waktu baru ada tanda-tanda kita harus cepet tangani. Kalau enggak ya nunggu habis dulu baru ditangani ya sia-sia. Iya betul. Jadi memang harus sering main ke lahan Mas ya Mas. Wah iya. Jadi harus ngemat sama tanaman, perhatian sama tanaman ya. Iya, kebutuhannya betul. Apa? Berarti salah satunya ya terkait dengan pH tanah memang berpengaruh sekali karena dia langsung berhubungan dengan akar sih ya Mas. Iya. Nah Mas Amin, ini saya lihat kan di daerah Karangkobar ini kan termasuk Karangkobar atas ya Mas. Iya betul. Sudah Karangkobar atas, kok bedengannya masih tinggi. Ini tingginya berapa Mas? Ini kisaran ada yang 40, ada yang 50, ada yang 30, tergantung istilahnya lah. Jadi ini ya Mas, untuk informasi ke sahabat panen raya, alasan utama bedengan ini tinggi padahal di daerah gunung itu apa Mas? Yang jelas untuk mengurangi kadar air dalam tanah. Oh gitu. Karena sini memang termasuk daerah yang cukup lembab berarti ya Mas? Iya betul. Pengalaman dari tanaman yang sebelumnya ini tuh bedengan rendah, sekitaran 30 sampai 20 lah. Oh gitu. Memang masih pendek. Begitu hujan kan, waktu kemarin kan saya tanam olah lahan di bulan Agustus. Agustus akhir saya tanam, nggak taunya pas kesininya masuk musim hujan. Nah karena bedengannya rendah, jadi banyak air yang masuk ke bedengan. Akhirnya jamur dan bakteri gitu. Perkembangannya pesat. Jadi berkaca dari tahun lalu, kita akhirnya ditinggikan bedengannya untuk mengurangi resikonya ya Mas. Iya. Gitu. Ini ilmu yang sangat bermanfaat ya sahabat panen raya. Jangan lupa untuk memperhatikan kondisi di wilayahnya masing-masing. Kalau
curah hujannya dan kelembabannya tinggi ya, kalau bisa bedengannya dibuat tinggi juga ya Mas. Iya. Nah Mas, di musim seperti ini Mas, harusnya biasanya ya Mas, itu kan efektivitas obatnya kan berkurang ya, karena kita biasanya kalau nyemprot sudah kena hujan lagi, iya, itu biasanya kan hilang obatnya. Nah itu, ini kok tanamannya bisa selamat seperti ini karena apa tuh Mas biasanya? Yang pertama otomatis penyemprotan kita istilahnya nggak terpaku pada interval penyemprotan. Jadi kalau misalkan hari ini curah hujan tinggi berturut-turut 2 hari, pas ada istilahnya nggak hujan kita semprot. Jadi nggak terpaku tuh harus 4 hari, harus minggu, enggak. Jadi tergantung cuaca. Tuh tergantung cuaca ya, harus menyesuaikan kondisi ya Mas. Iya, kalau buat fungi, tapi kalau insek nggak begitu istilahnya kayak fungi. Karena sekarang kan musim hujan, hujannya nggak menentu. Jadi yang paling sering disemprotkan itu fungisida. Betul. Nah, untuk fungisida yang biasa digunakan itu dari Mas Amin apa saja tuh Mas? Ya tergantung gejala yang udah masuk di lahan juga. Kalau untuk rutinan sih biasanya pencegahan mancozeb. Terus istilahnya klorothalonil juga masuk. Kalau yang kemarin ini buat yang istilahnya golongan triazol, saya pakai buat tembakan-tembakan aja. Jadi kalau udah ada gejala misalnya busuk batang, saya pakai yang agak tinggi-tinggi gitu. Jadi secara umum pengobatan ya normal dulu, kalau memang intensitas hujannya atau penyakitnya mulai naik baru kita tembak pakai golongan yang cukup tinggi. Nah, oh ya Mas, terkait dengan obat rutinannya biasanya pakai apa tuh Mas, biar sahabat panen raya juga tahu Mas? Maher sama Moxan, terus perekatnya pakai Glamor. Oh gitu. Iya. Jadi itu udah secara umum sudah cukup Mas? Kalau untuk pencegahan ya udah cukup, terkecuali misalnya ada penyakit yang tertentu lah istilahnya, baru kita pakai yang lain. Gitu. Nah, untuk tadi kan sempat bilang kalau pemakaian juga dari produk Glamor Mas. Iya. Nah, kelebihan dari Glamor apa sih Mas daripada perekat yang lain Mas? Oh itu udah pasti beda. Soalnya saya udah istilahnya buktiin sendiri, jadi perbandingan dengan merek sebelah istilahnya yang murah, yang sering saya pakai dulu. Cuman emang istilahnya kalau kita nyemprot daun talas kan kadang-kadang jatuh ya, ngeglinding ya, gitu kan. Terus sama daun pisang itu yang permukaan bawah kan susah banget tuh. Iya, betul, Mas. Saya campur tuh perekatnya di air, saya cemplungin, begitu diangkat langsung rata semua, basah, nempel semua ya. Kalau yang perekat yang sebelah misalnya itu enggak, kadang-kadang ada yang nempel di atasnya, permukaan atas nempel tapi permukaan bawah enggak. Harus istilahnya dicelupin 2 kali, belum merata sampai 3 kali gitu. Berarti secara efektivitas jauh ya Mas? Jauh. Kalau dari segi biaya produksi ya Mas, dalam skala produksi kita nyemprot gimana Mas? Sebenarnya relatif sih, sekarang perbandingannya kan istilahnya kalau harga misalnya taruhlah Glamor 1 botol itu kan ada yang setengah liter ya 70.000, dibandingin sama yang 1 liter 20.000, tapi kita kan dosis pemakaiannya kan jauh ya Mas? Iya jauh. Untuk yang biasa berapa mili Mas untuk per tangkinya? Kalau per tangki semprot kadang saya pakai 70 mili itu masih kurang. Rasanya tuh masih kurang. Kan kita kadang-kadang nyemprot di sini ya. Tuh bagian bawah sini daun belum basah. Ada yang belum basah gitu. Kalau untuk Glamor biasa pakai berapa mili Mas? 1 tutup. 1 tutup yang untuk kecil. 1 drum. Oh, 1 drum. Berarti sekitar 40 mili untuk 1 drum. Iya. Itu sangat luar biasa. Yang tadinya 70 mili untuk 1 tank. Iya.
Ini satu tutup untuk satu drum 200 liter. Wah, sebenarnya kalau dari hitung-hitungan per drumnya jauh lebih murah ya, Mas. Iya, betul. Lebih murah. Ya, betul, betul. Jadi itu sahabat panen raya perlu perhatikan di musim hujan seperti ini ya. Harus menggunakan perekat yang bagus karena obat kita sering terkena air jadi gampang luntur kalau tidak dipakai perekat yang bagus ya, Mas. Iya, betul. Nah, kelebihan Glamor ada lagi. Oh, apa, Mas? Dia cepat kering. Betul, beda sama yang sebelahnya itu kan. Kadang-kadang kan ada yang lama, ini kok cepat kering pas nyoba itu langsung kan meresap ke dalam tanaman ya, Mas. Iya. Jadi nggak butuh waktu lama, dia itu cepat kering. Oke, siap. Nah, itu kan tadi kita sempat membahas terkait sama obat-obatan rutinan ya. Iya. Rutinan kan tadi pakai Mancozeb, Maher, iya, Simoxanil, Moxan, dan perekat perata penembusnya Glamor. Iya. Nah, tadi kan sempat bahas juga pakai golongan azol ya, Mas. Iya. Nah, biasanya untuk golongan azol pakai produk apa, Mas? Dari ini Konate, Mas. Oh, jadi golongan triazolnya Konate ya? Iya. Lebih tepatnya ke difenoconazole plus azoxystrobin. Iya, betul. Nah, Mas Amin, kenapa akhirnya untuk golongan azoxystrobin difenoconazole-nya akhirnya milih Konate, Mas? Yang pertama pasti kita kan yang namanya orang usaha pasti maunya ngirit budget ya. Betul, otomatis itu ngirit budget. Nah, kedua terus keunggulan dari produknya itu sendiri. Betul. Karena untuk golongan azoxystrobin difenoconazole mungkin Konate salah satu yang paling tinggi ya, Mas. Iya, betul. Plus ada kandungan ZPT, jadi pertumbuhannya nggak mandek lah istilahnya. ya karena golongan azol kan kadang dia punya kecenderungan untuk menghentikan pertumbuhan ya, Mas. Iya, betul. Karena ditambah dengan ZPT akhirnya bisa mengimbangi pertumbuhan. Iya. Tapi memang saya lihat di sini termasuk nggak ada jamur di buahnya ya, Mas. Entah itu patek dan sebagainya, jadi termasuk aman ya, Mas. Iya, kalau di buahnya memang masih aman, tapi ya terkadang saya masih juga baca-baca ada yang layunya itu kan entah itu dari jamur atau dari bakteri. Iya, betul. Iya. Mungkin masih terkendala dari perlakuan akar ya, Mas, di bawah, karena memang masih ada gejala-gejala layu, entah itu fusarium atau layu bakteri. Itu ya, Mas. Nah, Mas Amin, ini kita cukup penasaran, Mas, terkait dengan cabai yang cukup bagus seperti ini. Untuk benihnya, bibitnya pakai apa sih, Mas? Terus total populasi di lahan ini berapa, Mas? Kalau untuk jenis benihnya ini merek dagangnya Ponix. Iya. Cuman ya nggak tahu sih, kata orang-orang yang sebelumnya udah tanam katanya rentan jamur, tapi bukti nyatanya karena mungkin karena perlakuan dari tanaman ini sendiri untuk perawatan berbeda dari yang lain, sampai bisa bertahan sampai sekarang. Betul, Mas. Siap. Nah, untuk populasinya kira-kira berapa ini? Populasinya ini sekitaran 2000 lah. Wah, luar biasa. Dengan luas lahan berapa, Mas? Kalau luas lahannya pastinya saya nggak tahu. Tapi secara roll, untuk roll? Secara roll ya, untuk kurang lebihnya 1 roll lah habis. 1 roll 2000. Oh, secara umum cukup banyak ya, Mas? Ya, termasuknya belum banyak. Normal lah ya. Jadi cukup normal untuk 1 roll dapat 2000 tanaman ya. Nah, ini cukup luar biasa dengan benih yang katanya masih tidak toleran dengan jamur, tapi tetap bisa memaksimalkan hasilnya dengan perawatan yang tepat ya, Mas. Ini sangat luar biasa. Jadi mungkin salah satu kunci dari pertanian menurut Mas Amin apa tuh, Mas? Yang pertama ya, yang udah jelas pasti lahan. Terus cara pembuatan bedengan, air itu harus kering. Kalau nggak ada ya istilahnya tempat untuk air bergenang lah istilahnya. Jadi irigasinya harus lancar ya. Mungkin apa lagi, Mas? Ya otomatis pupuk sama
fungisida itu sendiri. Walaupun tanaman udah bagus tapi fungisidanya kurang tepat, pasti gagal. Betul. Jadi utamanya kembali lagi ya Mas, untuk ngemat dengan kebutuhan tanaman ya Mas. Oh iya betul. Siap. Ini salah satu ilmu yang luar biasa sahabat Panen Raya, kita bersama Mas Amin yang pengalamannya sudah cukup banyak karena memang sudah mengalami kegagalan, terus bereksperimen, akhirnya menemukan metode yang pas untuk di lahannya sendiri ya Mas. Iya. Yang tadinya bedengannya pendek jadi tinggi, terus dengan perlakuan akar supaya pencegahan layunya berkurang dan sebagainya. Ini menandakan bahwa memang pertanian itu enggak hanya ilmu biasanya ya Mas. Iya. Jadi harus tetap berkembang, harus menyesuaikan kondisi dan keadaan di wilayahnya masing-masing ya Mas. Mungkin ada pesan untuk sahabat Panen Raya Mas? Untuk pesan-pesannya ya, jangan berhenti belajar, terus mencoba istilahnya. Mungkin itu sahabat Panen Raya, hal yang cukup luar biasa. Kita sudah berbincang dengan Mas Amin terkait dengan cara beliau memaksimalkan tanaman di lahannya beliau, yang sebenarnya ini cukup lahan marginal ya Mas, karena kanan kiri depan belakang termasuk masih hutan-hutan ya Mas, kebun-kebun. Tapi tetap bisa memaksimalkan hasil panen. Itu sangat luar biasa dan jadi inspirasi untuk sahabat Panen Raya. Mungkin itu sahabat Panen Raya, apa yang ingin sahabat Panen Raya tanyakan ke Mas Amin, jangan lupa tulis di kolom komentar.